Sorotan dunia kembali mengarah ke Indonesia setelah terjadi aksi demonstrasi besar-besaran. Berbagai media asing meliput gerakan protes yang dilakukan rakyat tanah air. Media Malaysia terkejut masyarakat Indonesia bersatu melawan Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara media BBC juga melaporkan keributan antara pihak kepolisian dan mahasiswa. Kanal berita dari Korea Selatan seperti Never juga kaget dengan kemarahan rakyat Indonesia. Penasaran seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Semuanya turun ke jalan demo gedung DPR. Jadi guys, keputusan DPR tentang RUU Pilkada sampai bikin para influencer ikutan heboh. Ya gimana gak heboh? Soalnya mereka menilai jika keputusan ini salah kaprah banget guys. Deretan komika turun ke jalan, mulai dari Mamat Alkatiri, Ari Kriting, sampai Bintang Emon. Mereka bahkan sampai naik ke panggung untuk berorasi menolak RUU Pilkada yang dikeluarkan DPR. Nah, selain para komika, influencer beken kayak Andovida Lopez juga ikutan hadir loh. Bahkan mantan YouTuber Skinny Indonesian 24 ini datangnya pagi banget guys. Pokoknya semangat Andovi untuk menyuarakan keadilan begitu membara. Nah, anehnya niat serius dari pria 30 tahun ini malah diancam oleh pihak yang gak dikenal loh. Waduh, serem juga ya. Sampai Andovi memamerkan bukti pesan teror yang dikirimkan ke nomor WhatsApp-nya guys. Mohon segera datang ke kantor Bareskrim Jakarta Pusat. Anda didakwa sebagai penyebar aksi kekerasan di dalam unjuk rasa. Berikut pesan yang dikirimkan ke Andovi. Media Malaysia kaget, masyarakat Indonesia bersatu lawan DPR. Bukan cuma viral di kalangan influencer lokal, aksi demonstrasi ini juga disorot media Malaysia. Malaymail ikut meliput kekacauan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi guys, di beritanya, media ini menulis kalau RUU Pilkada itu sebagai wujud perebutan kekuasaan. Malaymail menyorot konflik antara Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat. Bukan cuma itu, media negeri jiran ini juga kaget banget melihat kompaknya para demonstran. Ya gimana nggak kaget, soalnya aksi protes ini digelar serentak di berbagai daerah Indonesia guys. Ratusan demonstran berpakaian hitam berkumpul di luar gedung DPR di Jakarta pada hari Kamis. Hal ini juga terjadi di kota-kota seperti Surabaya dan Yogyakarta. Tulis Malaymail. BBC meliput keributan antara mahasiswa dan polisi. Sementara media asing seperti BBC juga nggak mau ketinggalan meliput aksi demonstrasi di Indonesia. Nah, media asal Britania Raya ini sibuk menyorot soal keributan antara mahasiswa dan polisi. Katanya BBC, RUU Pilkada buatan DPR ini bikin kericuhan di mana-mana guys. Kok bisa? Soalnya peraturan ini disinyalir terlalu menguntungkan Partai Koalisi Indonesia Maju Plus. Nah, faktor ini yang bikin para mahasiswa beserta elemen rakyat lainnya ikut protes. Sayangnya demonstrasi aliansi sipil ini sempat ricuh karena ditunggangi pihak-pihak lain. Bahkan BBC sampai menulis tentang tindakan represif aparat kepolisian pada para demonstran. Media Never Korea kaget dengan manuver politik Jokowi. Liputan demonstrasi terkait RUU Pilkada juga dilaporkan sama media Korea Selatan guys. Never dan KBS sampai kaget melihat manuver politik yang dilakukan Presiden Jokowi. Gimana gak kaget? Soalnya Presiden kelahiran Solo ini dianggap sedang berpolitik dinasti. Never menulis kalau Presiden Jokowi berniat membuat anaknya bisa maju di Pilkada. Nah, tindakan ini disebut KBS sebagai titik kemunduran demokrasi di Indonesia. Wah, agak kurang bagus ya kalau media asing sampai memberi sorotan negatif ke negara kita guys. Parahnya lagi, media Korea Selatan ini kompak menyebut demokrasi Indonesia itu sudah jelek. CNA Singapura sorot 2 politikus Indonesia dilempari botol. Sementara media CNA dari Singapura juga menyorot kericuhan saat demonstrasi RUU Pilkada.
Jadi dalam beritanya, CNN menulis kalau mahasiswa sampai bisa menjebol pintu gedung DPR guys. Padahal aksesnya sudah dilindungi kawat berduri serta pagar beton loh. CNN juga sampai menyorot aksi pelemparan botol yang dilakukan mahasiswa pada 2 perwakilan DPR. Anggota DPR dari Gerindra, Habibur Rahman dan Ahmad Baidowi keluar dari gedung dengan pengawalan. Tujuan mereka adalah berkomunikasi, tetapi harus mundur setelah dilempari botol. Tulis CNN. Media Singapura ini juga menyorot penembakan gas air mata oleh polisi pada demonstrasi yang terjadi di kota Semarang. Media lokal Cina sebut demokrasi Indonesia dalam bahaya. Media South Morning China Post juga memberitakan aksi demonstrasi di Indonesia guys. Dalam artikelnya, media Tiongkok ini menyebut RUU Pilkada menguntungkan Presiden Jokowi. Emang menguntungkan ya? Nah, SMCP bilang aturan ini bikin sang presiden makin gampang membuat politik dinasti. Usulan tersebut merupakan bagian dari upaya politik Jokowi untuk mengamankan kepentingan politik keluarganya. Tulis SMCP. Waduh, media Tiongkok ini juga menuduh Presiden Jokowi merusak demokrasi Indonesia loh guys. Epi News sebut masyarakat Indonesia tolak politik dinasti. Nah, media dari Amerika Serikat ini menyebut kalau aturan RUU Pilkada dibikin spesial khusus untuk Kaisang Pangarep. Waduh, kok bisa gitu ya? Soalnya Presiden Jokowi ingin anak bungsunya ini bisa maju di Pilkada DKI Jakarta. Nah, AP News mengklaim motif ini yang bikin rakyat kita marah habis-habisan guys. Perubahan-perubahan ini jika diterapkan akan memperdalam pengaruh politik Presiden Joko Widodo yang akan habis masa jabatannya dan dikritik karena berpotensi melemahkan demokrasi Indonesia yang masih muda. Tulis Epi News. Al Jazeera meliput demonstrasi melawan politik dinasti. Berita demonstrasi Indonesia ini juga sampai diliput media Timur Tengah seperti Al Jazeera guys. Jadi dalam artikelnya disorot kalau rakyat Indonesia akhirnya kompak turun protes ke jalan. Bahkan Al Jazeera sampai mewawancarai guru sekolah dasar bernama Afif Sidik yang ikutan demo. Ini adalah sebuah republik, ini adalah demokrasi. Tetapi jika kepemimpinannya ditentukan oleh satu orang atau oligarki, kami tidak bisa menerimanya. Tegas Afif dalam wawancara Al Jazeera. Demo Indonesia disorot presenter favoritnya Elon Musk. Media ABC Australia juga ikut menyorot kemarahan rakyat Indonesia kepada Presiden Jokowi dan DPR. Nah, liputan dari media Australia ini dilaporkan langsung oleh Mario Naufal. Memangnya siapa dia guys? Jadi wartawan 30 tahun ini dikenal deket banget sama Elon Musk loh. Nah, postingan Mario Naufal di sosial media X sering banget ditanggapi oleh bos Tesla ini. Jadi netizen tanah air berharap sang presenter bisa menyebarkan berita demonstrasi ini lebih luas. Mario Naufal sendiri langsung meliput di depan gedung DPR loh. Wartawan favoritnya Elon Musk ini bahkan gak sungkan menyindir langsung Presiden Jokowi. Presiden Jokowi berusaha menghindari keputusan pengadilan dalam upaya untuk menciptakan sebuah dinasti keluarga politik. Tutur Mario Naufal. Media India ikut meliput aksi protes rakyat Indonesia. Berita kekacauan politik Indonesia juga sampai disorot oleh media lokal India yakni WION. Di kanal YouTube mereka, media ini meliput kemarahan rakyat tanah air pada Presiden Jokowi. Pemimpin Indonesia ini dianggap menghalalkan segala cara demi melanggengkan dinasti politik. WION juga mewawancarai masyarakat sipil yang curhat akibat merasa dibohongi DPR dan Presiden Jokowi. Saat ini demokrasi di Indonesia sudah sangat tidak karuan karena begitu banyak campur tangan dari Jokowi dalam pemerintahan RI kali ini. Ucap seorang bapak-bapak berbaju merah dalam liputan tersebut. Nah, jadi gitu guys cerita tentang tanggapan media asing terkait demonstrasi di gedung DPR RI. Permasalahan ini membuat banyak media luar menyorot keadaan di Indonesia. Nah, gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?